Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman internet dimanapun berada. Kali ini saya ingin berbicara tentang tips dan trik sebagai calon pengantin, ya. Bukan calon pengantin, sebagai calon imam, calon pemimpin rumah tangga. Dan ini saya khususkan untuk bagi anak-anak yang bakal memutuskan untuk menikahi anak orang. Artinya calon imam yang baru. Jadi video ini bukan teruntuk pemimpin rumah tangga yang senior. Jadi buat laki-laki senior, suami-suami senior, saran saya jangan menonton video ini. Karena video ini saya khususkan untuk teman-teman yang bakal menjadi calon imam, calon pemimpin rumah tangga, sebagai calon orang yang akan mengarahkan rumah tangganya menjadi lebih baik. Dan tentu satu prinsip yang harus dipegang khususnya kita yang muslim adalah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpinnya kaum wanita. Maka tugas kita adalah memimpin, bukan dipimpin. Catat ini, tugas kita adalah memimpin, bukan dipimpin. Jadi sebagai laki-laki, sebagai suami, tentunya setelah menikah nanti posisi kita adalah memimpin, bukan dipimpin. Seperti apa cara memimpin? Yang pertama yang harus kita punya adalah keadilan akan kasih sayang. Memimpin dengan adil dalam berkasih sayang. Ini tips yang pertama. Maksudnya bagaimana? Memimpin dengan adil dalam kasih sayang. Kasih sayang yang akan kita bagikan ketika kita sudah menikahi seorang anak gadis tentunya akan berbagi. Yang biasanya kita berbagi kasih sayang terhadap orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kemudian kita menikahi anak orang, otomatis kita harus membagi kasih sayang kepada istri kita. Jangan sampai kita melalaikan istri karena kita ingin berbakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya juga begitu. Jangan sampai karena kita ingin memberikan kasih sayang yang penuh kepada istri, sampai kita melalaikan bakti kita kepada kedua orang tua. Jangan sampai. Karena ridhollah fi ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Maka murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Maka wabil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Utamakan orang tua. Insya Allah orang tua yang baik akan menyuruh anaknya, khususnya anak laki-laki, untuk selalu mengutamakan istrinya. Biasanya begitu. Ketika kita sudah taat kepada kedua orang tua kita, ketika kita sudah manut kepada kedua orang tua kita yang baik akan menyuruh kita untuk selalu mengutamakan istri kita. Biasanya begitu. Namun jangan ada yang utama, semuanya kita pukul rata, kita samakan. Kasih sayangnya kita bagi secara rata, kita bagi secara sama. Tanggung jawab kita sebagai anak untuk orang tua harus tetap jalan, tanggung jawab kita sebagai suami harus juga tetap jalan. Karena anak orang yang sudah kita nikahi itu wajib kita berikan tanggung jawab. Kenapa? Karena sudah kita terima nikahnya. Artinya tanggung jawab ayahnya sudah pindah kepada kita sebagai laki-laki. Maka bagi kasih sayang dengan adil, jangan sampai berat sebelah. Berat ke ibu atau berat ke istri, jangan sampai itu terjadi. Karena kebanyakan ini terjadi sehingga menjadi perpecahan antara rumah tangga. Jangan sampai itu terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, belajar untuk menghormati wanita, menghormati istri. Kenapa harus dihormati? Maksudnya begini, ketika perempuan itu sudah memutuskan untuk menjadi istri kita, otomatis dia melepaskan masa lajangnya, dia melepaskan bebasnya, dia melepaskan hura-huranya, dia melepaskan suka-sukanya. Yang semula dia bebas kemana saja, sekarang dia tergantung kepada engkau, kepada kita laki-laki. Maka jangan sampai kehadiran kita sebagai suami menjadi beban bagi istri kita. Istri di rumah itu tanggung jawabnya sudah banyak sekali. Sebelum kita bangun, dia sudah bangun. Ketika kita sudah tidur, dia kadang-kadang belum tidur. Ngelipat baju, ngelipat pakaian, nyetrika, dan lain-lain. Nyuci subuh-subuh, dan lain sebagainya. Masak, itu kalau digaji nggak akan kegaji. Ada banyak profesi yang ada dalam diri istri, wanita. Babysitter ada, ART ada, ya kan? Penjaga kebun ada. Apalagi tuh, tukang masak, tukang nyuci, tukang nyetrika, laundry, dan lain-lain banyak sekali tugas dan tanggung jawabnya. Maka perlu kita menghargai wanita. Banyak sekali tugas dan tanggung jawabnya di rumah. Maka ketika kita sudah pulang,
ke rumah, pulang dari kerja, meskipun kita capek, pulang ke rumah, tiba-tiba rumah masih berantakan. Jangan tiba-tiba kita langsung marah. Kenapa rumah ini berantakan dan lain-lain? Kamu ngapain aja? Jangan. Biarkan saja. Bila perlu, kalau kita nggak capek, ya bantu untuk bereskan. Kalau kita nggak bisa untuk membereskan, membantu membereskan, paling nggak diam. Udah, biarkan saja berantakan, nggak masalah, nggak apa-apa. Mungkin dia lagi capek, lagi letih, karena tugasnya banyak, tanggung jawabnya banyak. Hormati istri. Jangan berkata kasar. Gitu. Tadi yang kedua ya, menghormati istri. Yang ketiga, jangan berkata kasar. Jaga lisan kita, jangan berkata kasar. Perempuan itu hakikatnya adalah dipimpin. Kita mengayomi. Kita harus menjadi tempatnya bersandar, tempatnya berlindung. Itu wanita. Jadi tugas kita adalah menjaga lisan untuk selalu lembut, untuk selalu halus kepada wanita. Ketika wanita sudah tersinggung dengan kata-kata kita, maka akan sulit bagi kita untuk meluluhkannya. Sulit sekali. Kenapa? Karena wanita itu susah untuk dimengerti pada dasarnya. Dan tugas kita adalah mengerti dia, gitu. Menjaga lisan kita dengan baik, menjaga lidah kita dengan baik, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang menyinggung perasaannya. Karena tanggung jawabnya sudah sangat berat sekali. Dan satu kata yang harus selalu kita jaga, menjaga lisan kita dari satu kata. Kata apa itu? Cerai, talak. Jangan sampai itu kita ucapkan. Karena dalam posisi bercanda pun, posisi bergurau pun, itu akan dianggap betul dalam agama. Akan jatuh talaknya. Maka jangan main-main dengan kalimat cerai ini. Kita jaga lisan kita dengan baik. Jangan sampai mengutarakan kalimat-kalimat yang tidak baik kepada istri kita. Jaga tutur kata kita dengan lemah, lembut gitu. Kalau kita nggak mampu berkata yang bagus-bagus pada saat kita emosi, lebih baik diam. Daripada kita mengucapkan kata-kata yang nggak bagus, lebih baik kita diam. Udah, diam saja. Sampai suasana jadi lebih baik. Kalau pada saat tidak enak, jadi suasananya enak kembali, baru berbicara kembali, seperti itu. Yang ketiga, menjaga lisan. Kemudian yang keempat, berakhlak mulia kepada istri. Ya, kurang lebih samalah dengan menjaga lisan. Berakhlak mulia ini membantu istri. Kalau istri lagi capek, dibantu. Kemudian berbuat baik kepada istri. Sinkron juga dengan yang ibadah kepada agama. Menjalankan ibadah dengan agama. Mengarahkan istri kita kepada agama. Kemudian menjadi imam yang baik. Mengajarkan hal-hal agama, mengajarkan hal-hal yang baik. Karena tanggung jawab kita bukan hanya dunia, sebagai suami juga tanggung jawab di akhirat. Itu perlu. Kemudian yang terakhir, memenuhi kewajiban nafkah lahiriah dan nafkah batiniah. Jangan sampai tidak kita nafkahi. Nafkah lahiriah, nafkah duitnya, nafkah makannya, nafkah minumnya, nafkah bajunya, nafkah tempat tinggalnya. Karena dia sudah kita ambil dari orang tuanya, dia biasa enak dengan orang tuanya, tiba-tiba kita ambil, kita nikahi. Otomatis apa yang diberikan orang tuanya harus kita usahakan untuk kita berikan juga. Jangan sampai nikah dengan kita tapi berbeda hasilnya. Dengan orang tuanya dia begini, tiba-tiba dengan kita kok jadi begitu gitu kan. Jangan sampai itu terjadi. Dan nafkah batiniah, nafkah hatinya harus senang. Dia harus senang. Jangan sampai menikah dengan kita hatinya tidak senang. Dia harus selalu senang, harus selalu bahagia, harus selalu ceria. Gitu. Mudah-mudahan Anda semua yang bakal menikah menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah. Jadi laki-laki idamannya para wanita yang akan menjadi istri Anda. Jangan para wanita banyak, tapi satu wanita saja yang akan menjadi istri Anda. Mudah-mudahan tips kecil ini berharga untuk kita semua, khususnya bagi diri saya dan bagi Anda khususnya para calon pengantin. Ingat, saya bicara untuk calon pengantin, bukan orang-orang yang sudah senior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.